Bus rombongan mudik gratis PDI Perjuangan bertabrakan dengan bus lain. 7 orang tewas, belasan lainnya cedera. Jika tidak ingin terjerat pasal suap, pegawai negeri wajib lapor ke KPK bila menerima parcel lebaran. Halo pemirsa, kedua laporan tadi beserta sejumlah berita terkini lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Rusdi Tomo, inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, korban tewas akibat tabrakan bus di Rembang, Jawa Tengah bertambah menjadi 7 orang. Tabrakan bus ini melibatkan bus Hiba Utama yang merupakan bus rombongan mudik gratis PDI Perjuangan dengan bus Sinar Mandiri Mulia. Korban tewas akibat tabrakan 2 bus di jalur Pantura, Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kragan, Rembang, Jawa Tengah, Senin siang akhirnya bertambah menjadi 7 orang. Korban tewas setelah akan dirujuk ke rumah sakit di Pati adalah Lina, pemudik yang menumpang bus Sinar Mandiri Mulia. Sedangkan 2 orang korban tewas belum bisa diidentifikasi, masih berada di kamar mayat Rumah Sakit Dr. Sutrasno Rembang. Sementara 13 orang yang luka berat dan 19 orang yang luka ringan dirawat di sejumlah tempat, tersebar di Puskesmas Pelawangan, Kragan, kemudian di Rumah Sakit Dr. Sutrasno Rembang. Selain itu juga ada yang dirujuk ke rumah sakit di Semarang dan Surabaya, termasuk kondektur bus Hiba Utama Perlindungan Tampu Bolon. Salah satu penumpang yang selamat, Sakur, mengaku bis Sinar Mandiri yang ia tumpangi melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba bus sudah bertabrakan dengan bus lain dari arah berlawanan. Bus Hiba Utama sebelumnya berangkat dari Kemayoran, Jakarta Minggu pukul 9 pagi. Bus ini merupakan rombongan mudik gratis yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafak melaporkan. Dan pemirsa, kini segera kita pantau arus mudik bersama rekan Bima Marzuki. Pemirsa, dari Pusat Informasi Mudik RCTI kami akan sampaikan laporan seputar mudik 2008. Kami hadirkan pantauan lalu lintas melalui kamera CCTV di 20 titik di Pulau Jawa kerjasama kami dengan Departemen Perhubungan. Dan pemirsa, segera kita lihat bersama arus lalu lintas jalur mudik melalui kamera CCTV di sejumlah titik di Pantura. Dan yang pertama Anda saksikan adalah kawasan Losari Brebes, di mana bisa Anda lihat untuk arus kendaraan menuju ke Jakarta terlihat lengang, sementara kebalikannya arus lalu lintas menuju Jawa Tengah terlihat cukup ramai namun tidak sampai menimbulkan kemacetan. Dan pemirsa, beberapa jam yang lalu jalur yang Anda lihat ini kondisinya macet total hingga lebih dari 5 km. Hal ini disebabkan adanya jembatan yang menyempit. Oleh karenanya polisi lalu lintas memberlakukan sistem buka tutup, di mana kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah diberlakukan 3 jalur, sementara sebaliknya hanya diberlakukan 1 jalur atau bahkan ditutup total sementara. Nah, pemirsa, yang Anda saksikan sekarang adalah kawasan Jati Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Dan kondisinya saat ini cukup ramai, padat namun lancar, dan kebanyakan sebagian besar dari kendaraan di jalurnya adalah kendaraan pribadi. Dan pemirsa, di kawasan ini beberapa jam sebelumnya juga macet total. Kemacetan disebabkan oleh volume kendaraan yang memang sangat tinggi. Dan pemirsa, rata-rata dalam 1 menit terdapat lebih dari 300 kendaraan yang melewati di jalur ini. Dan pemirsa, kini yang Anda saksikan adalah kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Seperti yang Anda bisa lihat di layar monitor Anda, ini adalah pantauan langsung melalui kamera CCTV Departemen Perhubungan. Arus kendaraan di jalur ini sempat macet total dan kemacetan dapat sewaktu-waktu terjadi. Dan pemirsa, di jalur ini juga terdapat beberapa pintu perlintasan kereta api, dan sekitar saat kereta lewat maka sekitar 5 menit seluruh kendaraan harus berhenti. Meski demikian, pemirsa, kami sarankan Anda harus tetap waspada, jangan lengah ketika melintasi perlintasan kereta api.
Masuki H-2 dan kepadatan dan antrian di Tol Kanci masih terus terjadi, bahkan panjangnya antrian hingga siang ini mencapai 4 km dan diperkirakan antrian akan terus berlanjut hingga menjelang malam nanti. Kepadatan arus lalu lintas di Tol Kanci terlihat sejak pagi. Hingga siang hari, kepadatan di Tol Kanci menuju Losari dan perbatasan Jawa Tengah ini belum berhasil diatasi. Pengguna kendaraan roda 4 yang melintas di ruas jalan tol tersebut harus berjalan merayap hingga keluar tol. Kondisi itu diperparah dengan banyaknya pedagang asongan yang memanfaatkan bahu jalan untuk berjualan. Kepadatan juga terjadi di pertigaan keluar tol Kanci. Kendati kondisinya relatif normal merayap, namun lokasi titik pertemuan antara sepeda motor dan kendaraan roda 4 yang keluar dari tol membuat arus lalu lintas terlihat padat. Sementara kendaraan yang melintas di jalur Pantura Indramayu tercatat mencapai 21.000 per jam. Meski padat, namun lalu lintas lancar. Namun kendaraan roda 2 serta 4 pribadi sebaiknya menggunakan jalur alternatif via Karangampel untuk mengurangi kepadatan di jalur utama Pantura Indramayu yang diperkirakan mencapai puncaknya sore hingga nanti malam. Di Pekalongan, Jawa Tengah, kemacetan terjadi di Kecamatan Wiradesa akibat adanya pasar tumpah dan pertemuan jalur Pantura dan Tengah. Polisi pun terpaksa melakukan sistem buka tutup jalur Pantura. Kondisi ini diperparah karena tidak adanya jembatan penyeberangan di lokasi pasar tumpah, sehingga masih banyak para penyeberang jalan yang hilir mudik untuk berbelanja. Lampu lalu lintas dimatikan dan diatur manual oleh petugas di keempat titik. Miftahuddin dan Yunibar melaporkan. Sementara itu, memasuki H-2 menjelang Lebaran, sebagian jalur di Jawa Barat, terutama di bagian selatan, sudah mulai lengang. Hal ini menunjukkan puncak arus mudik telah terjadi pada H-4 dan 3 pada akhir pekan kemarin. Dari pantauan udara menggunakan gantole bermesin tunggal milik kelompok pecinta alam Wanadri Senin hari ini, tampak arus kendaraan yang melewati jalur berkelok Nagrek, Jawa Barat sudah mulai lengang. Sementara itu, di sepanjang jalan tol Padalarang Cileunyi, Padalenyi, arus lalu lintas juga tampak lengang. Keadaan ini berbeda dengan hari Sabtu dan Minggu kemarin. Baik jalur tol Padalenyi maupun jalur Nagrek tampak kemacetan yang cukup parah. Arus lalu lintas di jalur selatan Jawa Barat diperkirakan akan mencapai puncaknya lagi pada arus balik H+3 atau pada hari Sabtu mendatang. Dari jalur selatan Jawa Barat, Dian Herdiana melaporkan. Dan bagi pemudik ke arah Pulau Sumatera perlu mewaspadai jalan lintas barat Sumatera. Sejumlah titik di Jalin Bar Sumatera rusak parah dan rawan longsor. Kondisi jalan buruk seperti ini sudah berlangsung sekitar 1 tahun terakhir. Hampir seluruh ruas jalan lintas barat Jalin Bar Sumatera, khususnya di kilometer 269 ini terkikis habis karena abrasi air laut. Keadaan jalan yang rusak parah seperti ini tentu akan membahayakan para pemudik yang melintasi jalur ini. Selain itu, ada beberapa titik di jalan lintas Sumatera yang kondisinya rusak parah dan rawan longsor. Di Kalimantan Timur, sedikitnya 6 titik jalur menuju Kalimantan Selatan mengalami kerusakan. Di antaranya di kawasan Penajam Kuaro, Batu Kajang, Batu Butok, dan Batu Aji Kabupaten Pasir, Tanah Grogot. Jalur ini juga rawan kecelakaan karena jalan yang sempit dengan tikungan tajam. Pengguna jalan juga harus ekstra hati-hati karena banyak lubang di tengah jalan. Akibat kerusakan jalan di jalur antar provinsi ini, seluruh jenis kendaraan harus berjalan siksak karena jalan yang bergelombang. Bupati Pasir HM Ridwan Suwidi mengatakan perbaikan jalur jalan provinsi yang rusak tanggung jawab pemerintah provinsi, bukan pemerintah kabupaten. Tim Liputan Koresponden RCTI melaporkan. Demikian pantauan arus mudik kali ini. Nantikan informasi seputar mudik dalam program kami selanjutnya. Dan pemirsa, tetaplah di Seputar Indonesia. Pemirsa, aksi penculikan di sejumlah wilayah di Aceh oleh sekelompok bersenjata marak terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Kelompok ini meminta tebusan antara 20 hingga 30 juta rupiah per satu orang yang mereka sandera. Korban penculikan terakhir adalah seorang anggota TNI. Kopka Saifuk Abwani, anggota TNI Koramil Panton, Labu, Aceh Utara, Minggu sekitar pukul 2 siang diculik kelompok milisi bersenjata wilayah Perlak di Desa Lebe, Kecamatan Perlak saat berada di rumah warga. Kepada istri Kopka Saifuk Abwani, pelaku meminta uang tebusan sebesar 30 juta rupiah. Istri Kopka Saifuk yang mengetahui suaminya disandra melapor ke Koramil tempat suaminya berdinas. Setelah menerima laporan penculikan ini, Dandim 0103 Aceh Utara, Letkol Yosep Sudrajat yang juga komandan korban segera mengumpulkan sejumlah tokoh GAM di wilayah Perlak dan Nektu. Melalui tim negosiasi yang dibentuk TNI dan warga, Letkol Yosep meminta para tokoh GAM untuk membujuk para pelaku agar melepaskan Kopka Saifuk. Pukul 6.30 Senin pagi, Kopka Saifuk akhirnya dibebaskan dan dijemput di sebuah desa di Kecamatan Perlak. Sebelumnya pada hari Jumat, 3 warga juga disandra oleh anggota kelompok bersenjata Pegawa Aceh Timur. Pelaku meminta tebusan sebesar 20 juta rupiah. Ketika akan menyerahkan uang tebusan, polisi dari Polres Aceh Timur menyergap dan berhasil membebaskan sandra. Sedangkan seorang pelaku ditembak saat akan melarikan diri dengan sepeda motor dan 2 lainnya melarikan diri. Koresponden RCTI melaporkan. Setelah kemelut politik selama hampir 1 tahun, Thaib Armain dan Gani Kasuba hari ini akhirnya resmi dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Meski sempat diwarnai aksi unjuk rasa, pelantikan oleh Menteri Dalam Negeri Mardianto berlangsung aman dan lancar. Simpang siur akibat dualisme hasil keputusan kemenangan perolehan suara antara pasangan Thaib Armain Gani Kasuba dan Abdul Ghafur Abdurrahim Fabanyo oleh KPUD Maluku Utara dan Mendagri hari ini berakhir. Tepat pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, Mendagri Mardianto melantik pasangan Thaib Armain dan Gani Kasuba sebagai Gubernur Maluku Utara periode 2008-2013. Pelantikan ini didasarkan pada hasil putusan Mahkamah Agung dan keputusan Presiden nomor 85 tanggal 27 September 2008. Pelantikan dihadiri 35 anggota DPRD dan 14 anggota tidak hadir. Tak satu pun anggota DPRD dari Partai Golkar yang hadir. Partai Golkar adalah pengusung pasangan Abdul Ghafur Rahim Fabanyo. Meski diwarnai unjuk rasa pendukung Ghafur Fabanyo di luar gedung DPRD, proses pelantikan sendiri berlangsung aman dan lancar. Sementara Komisi 2 DPR RI mengingatkan pemerintah agar berhati-hati melangkah terkait pelantikan Gubernur Maluku Utara Thaib Armain. Menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPR Sayuti Asyatri, pelantikan Thaib Armain tidak sah atau batal demi hukum. Semua keputusan harus kembali pada konstitusi, yakni KPU lah yang berhak menentukan pemenang pilkada. Dalam hal ini Abdul Ghafur lah yang ditetapkan KPU sebagai pemenang. Pelantikan hari ini bukan saat yang tepat karena dilaksanaan saat cuti Lebaran. Penghujung bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, ya, kemudian suasana yang damai sudah terbina di sana jadi rusak. Jadi pelantikan ini merusak suasana keagamaan, stabilitas sosial yang terbina, dan Idul Fitri nanti itu dirayakan dalam keadaan penuh dengan permusuhan. Bila terjadi kekacauan setelah pelantikan ini, Presiden dan Mendagri harus bertanggung jawab. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, rencananya malam ini Departemen Agama akan menggelar sidang isbat penetapan 1 Syawal 1429 Hijriah di Departemen Agama Jakarta. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, dalam sidang isbat selain metode perhitungan hisab, pemerintah juga memberlakukan metode melihat hilal atau ru'yat. Penentuan ini akan diumumkan kepada masyarakat selepas maghrib hari ini. Sementara itu, pengurus Pusat Muhammadiyah pagi tadi telah menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1429 Hijriah jatuh pada hari Rabu lusa 1 Oktober 2008. Penentuan ini berdasarkan hisab hakiki yang ditetapkan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Yogyakarta menjelang 1 Syawal 1429 Hijriah. Sementara pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU baru akan menentukan 1 Syawal malam nanti. Pihaknya baru akan melihat hilal sesaat selepas matahari terbenam. Ratusan jemaah Naqsbandiyah di Kota Padang telah berlebaran dan melakukan salat Id Fitri. Seputar Indonesia akan segera kembali dengan laporan.
selengkapnya. Pemirsa, jamaah Naksabandia di Kota Padang, Sumatera Barat hari ini telah merayakan Idul Fitri. Sekitar 200 jemaah Naksabandia melakukan salat Id di Suro Baru, Pasar Baru, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Khotbah salat Id disampaikan dalam bahasa Arab. Jamaah Tarekat Naksabandia Kota Padang merayakan Idul Fitri tanggal 29 September disebabkan hitungan puasa telah mencukupi 30 hari. Menurut Tuan Guru Syah Bandar, aliran Tarekat Naksabandia merupakan ajaran salah satu murid Nabi Muhammad bernama Imam Syafi'i. Di Sumatera Barat, jumlah jemaah Naksabandia mencapai 1.000 orang. Untuk Kota Padang saja, terdapat 8 buah masjid yang melakukan sholat Id hari Senin ini. Bagi Anda, para pegawai negeri dan penyelenggara negara, jangan bersenang hati dulu ketika menerima parsel atau bingkisan lebaran. Anda diwajibkan melaporkan parsel tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi, apapun golongan Anda, besar dan jenis parsel tersebut. Sudah menjadi kebiasaan setiap merayakan Idul Fitri kita berkirim parsel lebaran. Namun bagi Anda pegawai negeri dan penyelenggara negara yang menerima parsel, kini Anda diwajibkan melaporkan parsel tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi maksimal 30 hari dari tanggal penerimaan. Batasannya yang jelas sesuai dengan pasal 16B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang bersangkutan apabila dia menerima parsel wajib melaporkan kepada KPK. Seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara, siapapun dia, dari golongan yang paling bawah sampai yang paling atas, nilai berapapun wajib melaporkan kepada KPK. Undang-undang mengatakan demikian dalam waktu 30 hari kerja. Bagi KPK, parsel termasuk dalam gratifikasi, yaitu suatu penerimaan yang diterima pegawai negeri maupun penyelenggara negara di luar gajinya. Setelah dilaporkan, KPK akan menentukan apakah gratifikasi tersebut menjadi milik negara atau milik pelapor. Artinya, sebelum dibuka, parsel harus dilaporkan ke KPK. Kalau gratifikasinya sendiri itu tidak ada sanksinya itu. Tidak ada denda, tidak ada hukuman segala macam itu yang berkaitan dengan gratifikasi. Cuman kalau umpamanya gratifikasi itu berkaitan dengan jabatannya, itu diterima itu berkaitan dengan jabatannya dan melanggar atau bertentangan dengan kewajiban dan tugas-tugasnya, maka itu dikategorikan sebagai suap. KPK akan melakukan penyelidikan bila ada laporan masyarakat terkait penerimaan parsel ini. Namun bila tidak ada laporan, KPK meminta pengawas internal masing-masing instansi untuk membantu melakukan pengawasan. Hendrawan Setiawan dan Andi Kurniawan melaporkan. Pemirsa, puluhan ribu warga Aceh korban tsunami terpaksa angkat kaki dari wilayah Malaysia. Tetaplah di seputar Indonesia untuk menyaksikan laporan selengkapnya. Pemirsa, Lebaran masih 2 hari lagi, namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Senin siang telah menyampaikan selamat Idul Fitri kepada seluruh rakyat Indonesia. Presiden berpesan Lebaran yang tinggal beberapa hari lagi diharapkan untuk menjadi momen yang tepat untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan ibadah. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1429 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan kemenangan ini ke depan kita dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan ibadah kita, seraya memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pula kita dapat mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan, baik bagi diri dan keluarga kita, maupun bagi bangsa dan negara tercinta. Dan pemirsa, suasana akhir Ramadan terasa pilu bagi puluhan ribu warga Aceh pemegang kartu tsunami. Mereka harus angkat kaki dari wilayah Malaysia. Pemulangan 25.000 warga Aceh ini terkait putusan pemerintah Malaysia yang tidak lagi memperpanjang izin tinggal korban tsunami. Kawasan Chowkit, Kuala Lumpur, Malaysia biasanya dipenuhi ratusan orang Aceh. Namun menjelang akhir puasa ini jumlahnya sangat berkurang. Bukan hanya karena mudik kampung ataupun lebaran libur, namun mereka terpaksa pulang ke Aceh untuk selamanya karena izin tinggal bagi pemegang kartu tsunami telah habis.
Warga Aceh yang ditemui RCTI mengaku berat jika harus kembali ke Aceh dalam keadaan ekonomi yang cukup sulit saat ini, meski kondisi Aceh telah damai. Sebenarnya sangat berat dikarenakan pemulangan keputusan yang diambil keputusan ini secara tiba-tiba, secara mendadak, dikarenakan kami belum ada kesiapan baik segi ekonomi maupun dari segi fisik. Pemerintah Malaysia menyatakan mulai awal Januari 2009, 25.000 lebih warga Aceh korban tsunami harus keluar dari wilayah Malaysia. Kini semua tergantung dari kesiapan pemerintah Provinsi Aceh dan pusat untuk menerima kembali warganya dan memberikan jaminan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Jumlah 25.000 dapat menjadi bom waktu sosial jika tidak ditangani dengan baik. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Alexander Zulkarnain melaporkan. Seputar Indonesia, Senin 29 September 2008 berakhir di sini. Saya Arif Suditomo, selamat menikmati libur panjang Anda dan sampai jumpa.